Oke, halo semuanya. Pada mata kuliah analisis kebutuhan informasi yang materi pertama ini, kita bicara tentang software requirement atau bagaimana persyaratan-persyaratan yang harus saat mendefinisikan sebuah perangkat lunak. Nah, jadi requirement itu tidak hanya ditulis oleh si developer atau pembangun, tapi tentunya juga ini bagaimana si klien juga bisa menuliskan kebutuhan-kebutuhan apa saat dia ingin membuat sebuah software. Jadi klien akan menuliskan requirement-nya dalam bentuk yang masih abstrak tentang kebutuhannya. Nah, nanti si requirement ini akan diserahkan pada si pengembang. Nah, kalau sudah ada persetujuan antara pengembang dengan klien, biasanya nanti dia akan menuliskan kemampuan sistem yang bisa dipahami oleh klien. Nah, inilah yang kita sebut sebagai requirement. Nah, jadi definisi requirement adalah gambaran dari layanan atau servis dan batasan bagi sistem yang akan dibangun. Jadi tetap harus ada batasan-batasannya sehingga kita juga tahu kalau ada permintaan lain dari klien juga bisa melihat bahwa ini tidak sesuai dengan requirement yang memang sudah ditetapkan di awal. Nah, requirement ini adalah pernyataan gambaran pelayanan yang disediakan oleh sistem, batasan dari sistem yang bisa juga berupa definisi matematis fungsi-fungsi dari sistem. Nah, definisi requirement itu sendiri bisa suatu kondisi atau kemampuan yang dibutuhkan oleh pengguna untuk memecahkan suatu masalah atau untuk mencapai tujuan, dan suatu kondisi atau kemampuan yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh sistem atau komponen sistem untuk memenuhi kontrak, standar, spesifikasi, atau dokumen lain yang diberlakukan secara formal. Nah, untuk representasi terdokumentasi ini dari kondisi atau kemampuan seperti ya poin 1 dan 2 yang tadi. Nah, Silkom ini berfungsi bisa menjadi dasar penawaran suatu kontrak yang harus terbuka untuk masukan dan menjadi dasar kontrak harus didefinisikan secara detail. Jadi jangan sampai nanti keluar dari requirement yang sudah ditetapkan, karena itu juga efeknya banyak ya, bisa ke pembiayaan, penjadwalan, dan yang lainnya. Nah, menurut Davis, abstraksi dari requirement adalah jika sebuah perusahaan akan mengadakan kontrak untuk proyek pengembangan software besar, harus didefinisikan persyaratan yang cukup di mana solusi belum terdefinisi. Persyaratan harus ditulis sehingga beberapa kontraktor dapat menawarkan kontrak penawaran kemungkinan secara berbeda dengan persyaratan organisasi klien. Bila kontrak sudah diserahkan, kontraktor harus menulis definisi sistem untuk klien secara lebih detail sehingga klien mengerti dan dapat memvalidasi software yang akan dikerjakan. Kedua dokumen ini disebut dokumen persyaratan untuk sistem. Untuk pengumpulan requirement itu bisa melalui interview. Jadi ini sangat baik ya untuk memberikan informasi, tapi juga cukup mahal, dan kuesioner bagus jika banyak orang terlibat dan tersebar. Respon cenderung kurang baik. Tidak semua orang ingin mengisi kuesioner. Untuk observasi akurat jika dilakukan dengan baik, tapi juga mahal. Searching informasi terbatas cenderung tidak menampilkan hal yang mungkin jadi masalah. Untuk macam-macam requirement itu bisa user requirement, bagaimana untuk kebutuhan pengguna. Jadi pernyataan tentang layanan yang disediakan sistem dan tentang batasan operasionalnya. Pernyataan ini dapat dilengkapi dengan gambar atau diagram yang dapat dimengerti dengan mudah. Sisi requirement ini untuk kebutuhan sistem adalah sekumpulan layanan atau kemampuan sistem dan batasannya yang ditulis secara detail. Sistem requirement dokumen sering disebut functional specification atau spesifikasi fungsional. Harus menjelaskan dengan tepat dan detail. Ini bisa berlaku sebagai kontrak antara klien dan pembangun. Untuk macam-macam requirement lainnya adalah software design specification atau spesifikasi rancangan perangkat lunak. Jadi ada gambaran abstrak dari rancangan software yang menjadi dasar bagi perancangan dan implementasi yang lebih detail. Nah, ini contoh definisi dan spesifikasi di mana contohnya definisi persyaratan adalah software harus menyediakan ketentuan, menampilkan dan mengakses file yang dibuat oleh tools lain. Nah, spesifikasinya adalah user diberikan fasilitas untuk mendefinisikan tipe file eksternal. Untuk tipe file eksternal mempunyai alat untuk dihubungkan yang dapat diaplikasikan ke file. Setiap tipe file eksternal direpresentasikan sebagai icon tertentu pada tampilan user. Fasilitas disediakan untuk icon yang merepresentasikan tipe file eksternal yang didefinisikan oleh user. Jika user memilih icon untuk merepresentasikan file eksternal, efek pemilihan mengaplikasikan alat yang menghubungkan antara tipe file eksternal ke file yang didefinisikan oleh icon terpilih. Nah, ini pengguna persyaratannya. Tadi ada persyaratan user.
requirement itu ada manager client, end user system, engineer client, manager kontraktor atau arsitek sistem. Sedangkan untuk sistem requirement ada end user system, engineer client, arsitek sistem, developer software. Sedangkan untuk yang spesifikasi desain software itu oleh engineer client, ini yang ada arsitek sistem dan developer software. Nah, berdasarkan penulisan requirement itu juga ada masalah yang mungkin terjadi. Jadi sulit mengantisipasi efek dari sistem baru terhadap organisasi. Beda user, beda pula requirement dan prioritasnya, terpengaruh cara atau gaya kerja. Kemudian juga end user system dan organisasi membiayai sistem berbeda requirement-nya. Prototype sering dibutuhkan untuk menjelaskan requirement, jadi kadang harus dibuatkan dulu untuk lebih jelas. Nah ini juga masalah perbedaan bahasa alami. Kadang bahasa yang memang kita gunakan sehari-hari atau yang formal itu tidak cukup juga mendefinisikan requirement. Kadang-kadang ada kaitannya dengan pemilihan istilah, pemilihan bahasa yang kadang juga tidak terlalu dipahami oleh klien. Demikianlah materi kita. Terima kasih.